Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai perikanan traps di mata kuliah teknologi penangkapan ikan. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas antara lain adalah yang pertama keragaman traps, yang kedua desain dan konstruksi traps, yang ketiga proses tertangkapnya ikan oleh traps, yang keempat faktor yang mempengaruhi kinerja traps, yang kelima selektivitas traps, dan yang terakhir adalah perkembangan teknologi perikanan traps. Traps atau perangkap dan penghadang adalah sebuah alat tangkap yang berupa jebakan. Sifatnya pasif, dia hanya diam. Lalu dibuat dari anyaman bambu. Beberapa juga terdapat dari anyaman rotan, anyaman kawat, atau kere bambu, bambu screen. Jadi kere bambu itu bambu yang ditanam berjejer sehingga membentuk satu dinding. Itu menurut dari Subani dan Barus. Lalu Von Brand itu menyatakan bahwa perangkap merupakan alat tangkap berbentuk kurungan dan ikan dapat masuk tanpa paksaan. Tetapi ikan tersebut akan mengalami kesulitan untuk keluar karena terhalang oleh konstruksi yang sedemikian rupa. Pada dasarnya, traps merupakan alat tangkap seperti ini ya. Ikan dia masuk dalam satu tempat alat tangkap tanpa dia sadari, tanpa ada paksaan. Secara naluri ikan akan masuk ke dalam situ. Lalu setelah masuk, dia tidak mengetahui jalan keluarnya. Itu adalah sebuah rancangan alat tangkap traps. Banyak jenis perangkap yang ditujukan baik untuk ikan maupun krustasea. Adapun caranya adalah dengan memikat ikan agar masuk ke dalamnya dan setelah itu mereka sukar untuk keluar atau tidak dapat keluar lagi. Pemasangan alat tangkap didasari pada pengetahuan tentang lintasan-lintasan yang merupakan jalan ikan. Jadi pemasangan traps ini harus pada jalur ruaya ikan, dan hal yang erat hubungannya adalah yaitu ikan yang ke arah pantai. Ada juga yang seperti itu. Ada juga misalnya ruayanya tidak ke arah pantai, ada pada alat tangkap traps tertentu memang memerlukan ruaya ke arah pantai, sehingga alat tangkap ini lebih efektif dioperasikan. Pada kelompok alat tangkap ini kan mudah masuk dengan sukarela, tetapi sebaliknya sulit untuk dapat keluar, sehingga kita perlu memikirkan di sini bagaimana teknologi yang harus kita terapkan sehingga ikan itu tanpa berlelah-lelah, tanpa merasa kecapean, dia akan sangat mudah sekali untuk sampai di tempat target. Lalu kemudian setelah masuk, dia akan mengalami kesulitan untuk keluar. Biasanya perangkap ini terdiri dari satu atau lebih ruangan yang akan menutup ketika ikan masuk. Terdapat pula alat pencegah ikan untuk keluar berupa funnel atau kita menyebutnya eject dalam bahasa Indonesianya ya. Perangkap ini dapat berupa penghalang, perangkap mekanik, keranjang, ataupun trapping gear. Traps itu ada yang dipasang tetap di dalam air. Jadi traps itu pada dasarnya dipasang tetap di dalam air, mempermudah ikan masuk, ini secara prinsip ya, dan mempersulit ikan keluar. Itu rangkuman dari awal-awal sampai tadi. Adapun jenis-jenis dari traps berdasarkan katalog alat penangkapan ikan Indonesia. Yang pertama stationary uncover pond nets. Jadi stationary itu adalah alat tangkap yang memang dipasang secara menetap, berupa jaring, sehingga ikan masuk ke situ, masuk ke dalam jaring. Yang kedua adalah pods atau dalam bahasa Indonesianya bubu. Yang ketiga fight nets, stow nets, barrier, fence, wire, aerial traps, muroami, dan seser. Kita buka satu-satu ya. Mulai dari stationary uncover pond nets atau kita menyebutnya dengan set net. Set net ini dalam bahasa Jepangnya adalah teichiami. Bentuknya seperti ini. Kalau kita perhatikan, ini adalah ruaya ikannya. Sebetulnya ruaya ikan itu bergeraknya dari sini. Jadi barrier ini
memang ditujukan untuk ikan atau berlawanan dengan arah ikan setinggi atau bersudut 90 derajat. Tingginya sampai permukaan, dan jaring yang merupakan penaju ini, leader net, itu adalah jaring yang dapat dilihat oleh ikan. Sehingga ketika ikan berbuaya atau bergerak, ikan akan melihat jaring penaju ini dan dia menyadari bahwa dia terhalang, maka dia akan berbelok. Nah, ini adalah ke arah pantai, ini ke arah laut. Dia akan berbelok ke sini. Barulah di sini ada namanya guiding effect. Ikan itu akan diarahkan sehingga pada akhirnya akan masuk pada kantong satu atau chamber first chamber or second chamber. Nah, inilah dia area-area nanti penangkapannya itu. Jaring setnet ini bersifat pasif, didiamkan begitu saja dan ukurannya sangat besar sekali. Pemasangan setnet di daerah penangkapan akan berbeda satu dengan lain, ini tergantung pada ikan target dan daerah penangkapannya. Ukuran setnet juga kemudian disesuaikan dengan karakteristik DPI. Ukuran setnet pada umumnya adalah memiliki panjang 400 sampai 500 meter dengan lebar 150 sampai 200 meter. Ini sangat besar sekali ya. Jadi ikan yang ada di dalamnya pun sangat luar biasa nanti banyaknya. Lama pemasangannya disesuaikan dengan lamanya musim dari ikan target. Nah, ketika ikan target itu sudah tidak musim lagi, maka ikan target alat tangkap itu kemungkinan akan dicopot lalu dipindahkan ke tempat lain. Ikan target adalah ikan gerombolan yang sedang bermigrasi. Nah, nanti ikan hasil tangkapannya adalah berupa ikan dalam keadaan hidup. Pertimbangan daerah penangkapan ikan untuk pemasangan setnet itu dipengaruhi oleh keberadaan ikannya, arah ruayanya bagaimana, kondisi oceanografis, karena setnet ini kalau di gelombang besar, arus besar juga tidak bisa karena dia memerlukan perairan yang relatif cukup tenang. Bisa sebetulnya di gelombang yang arusnya besar, tapi nanti pondasi ataupun proses pemasangannya menjadi lebih sulit. Sarana dan prasarana transportasinya mudah, jangan sampai kemudian ketika ikan banyak kita tidak bisa mentransportasikannya, tidak bisa mengirimkannya ke daerah konsumen. Lalu terdapat penyimpanan ikan hasil tangkapan dekat dengan hinterland. Kita juga harus memperhatikan pelabuhan dan faktor lainnya yang kemudian merupakan ciri khas atau karakteristik dari satu tempat itu sendiri. Jenis-jenis setnet ini macam-macam, ada dai ami, eri ami, dasi ami, hari ami, masu ami, dan otosi ami. Ini yang paling banyak digunakan adalah otosi ami. Dan yang kemudian ditransfer ke Indonesia untuk digunakan. Ini adalah konstruksi dari setnet, mulai dari daun pintu, banyak sekali kan, ada 19 bagian dari setnet. Ini adalah konstruksinya. Nah, ini penjelasannya ya, mulai dari penaju, itu adalah bagian setnet yang menyerupai pagar, mirip dengan gillnet. Disesuaikan dengan setnet. Bedanya dengan gillnet, kalau gillnet menggunakan jaring yang tidak terlihat oleh ikan sehingga ikan dapat terjebak masuk ke dalam mata jaringnya sehingga dia terpuntal di situ. Sedangkan pada setnet penajunya itu harus dapat dilihat oleh ikan. Daun pintu ini ada serambi, ada jaring menaik. Ini bagian kantong untuk ikan berada dan juga ada bagian pemberatnya. Ada plus minusnya dari setnet. Yang pertama, plusnya hemat bahan bakar karena nelayan tidak lagi berburu. Nelayan cukup datang ke tempat setnet lalu mengambil ikannya. Ada shelter ikan-ikan yang berukuran kecil, hasil tangkapan ikan relatif segar, masih hidup, mudah dipindahkan sesuai dengan pengembangan usaha perikanan skala menengah ke bawah. Tetapi ada dampak negatifnya. Yang pertama adalah hasil tangkapan setnet sangat tergantung pada ruaya ikan. Yang kedua, jika digunakan penaju cukup panjang akan mengganggu alur pelayaran. Lalu tidak semua ikan tertangkap di dalam kantong. Kadang ikan tertangkap secara gel atau entangle di bagian penaju maupun serambi. Jaring harus sering dibersihkan, terutama bagian kantong karena banyak ditempeli oleh kotoran
ataupun tritip. Itu bisa merusak pada jaring atau mempengaruhi ketahanan jaring. Uji coba satnet di Indonesia ini sudah dilakukan sejak tahun 81 dan kemudian dipasang di Parigi, lalu 90 sampai 93 di Selat Sunda, 2006 di Sorong, dan kemudian terakhir di Bone, Sulawesi. Bagaimana kemungkinan pengembangannya? Beberapa hal yang memang harus diperhatikan pada pemasangan setnet antara lain ketersediaan sumber daya ikan. Memang agak menyulitkan ya, di Indonesia terutama di Laut Jawa kebanyakan sudah tereksploitasi. Pengembangan alat tangkap setnet sebaiknya dilakukan di wilayah perairan sebagian timur karena di samping alasan sumber daya ikannya masih tersedia, juga tidak mengganggu arus pelayaran. Lalu yang terakhir, setnet juga menciptakan kerjasama antara nelayan sehingga mengurangi konflik yang kemungkinan akan timbul akibat perebutan wilayah penangkapan. Baik, itu adalah setnet. Lalu yang kedua adalah bubu. Ini bubu macam-macam ya, banyak sekali jenisnya. Ada juga bubu yang dipasang tetap, bubu apung, dan bubu hanyut. Ini adalah bubu tetap. Ini dipasang permanen, tapi bisa dicopot. Jadi dipasang dalam jangka waktu tertentu, kemudian diambil untuk melihat apakah ada ikan di dalamnya atau tidak. Ini floating fish, ini digunakan untuk menangkap ikan yang suka melompat seperti ikan terbang, ikan indosiar gitu ya. Kita mengenalnya. Ada yang menggunakan perahu seperti ini, dia menghadang ruaya ikan. Jadi ketika ikan harusnya bergerak ke sini, melintas dari perahu misalnya, dia terhalang, maka dia akan meloncat. Ketika meloncat ternyata dia masuk ke dalam perahu. Ada juga yang menggunakan penghadang seperti ini, ketika dia loncat masuk ke dalam perangkapnya. Ini drifting fish spot untuk ikan terbang juga. Jadi ketika dia terbang, dia akan masuk ke dalam perangkap-perangkap ini ya. Dia akan masuk ke situ, biasanya untuk bertelur dan lain sebagainya. Dan ketika sudah masuk, dia akan ditangkap. Nah, ini adalah king crab pots atau bubu untuk king crab, kepiting yang besar sekali di Alaska, hampir setinggi manusia. Ini juga bubu lipat, ini untuk kepiting. Ini untuk kepiting juga bisa, untuk ikan karang. Berdasarkan daerah operasinya, ada yang dioperasikan di bubu pantai ataupun laut dalam. Ini laut dalam salah satunya. Itu ada juga di Pulau Seribu ini. Permasalahannya adalah ketika kita mengoperasikan bubu, kita butuh pemberat, dan nelayan seringkali tidak mau bersusah payah membawa pemberat dari darat, sehingga dia menggunakan pemberat yang ada di alam, mencongkel terumbu karang dan lain sebagainya. Itu sangat dilarang ya. Ada juga bubu paralon, karena dia terbuat dari paralon makanya dinamakan bubu paralon, dan bubu bambu. Ini adalah bagaimana pengoperasiannya. Ada juga bubu keong macan, ini seperti ini, dari bambu dan waring. Nah, ini teknologinya apa? Apa yang membedakan mata kuliah teknologi penangkapan ikan dengan metode penangkapan ikan? Karena sepertinya kita membahas hal-hal yang sama. Kalau di metode penangkapan ikan kita membahas tentang bagaimana cara mengoperasikan alat tangkap. Tetapi pada teknologi penangkapan ikan kita membahas tentang bagaimana alat tangkap itu dikonstruksikan sehingga ikan itu dapat dengan mudah tertangkap, tidak merusak ikan, dan nelayan bisa mendapatkan ikan dalam jumlah yang relatif banyak. Begitu juga ketika kita merancang misalnya bubu keong macan ini, maka kita harus memperhatikan bagaimana sudut kemiringannya sehingga si keong itu ketika naik dia tidak dalam kondisi yang lelah. Dia naik sampai puncak, sampai atas ini untuk menggapai umpan bisa dengan lancar, dengan baik-baik saja, tidak kemudian ketika dia naik dia merasa kelelahan dan akhirnya terjatuh tidak sampai ke atas. Ini bubu wadong untuk menangkap udang, ikan, kepiting dan lain sebagainya.
bentuknya seperti ini ya, lebih cembung seperti apa ya, lupa. Ada bubu pintur, ini biasanya untuk menangkap kepiting, lobster. Ini umpannya di tengah, nomor 3 ini umpan. Ini biasanya ditarik ke atas. Nah, kalau udah ada jaringnya itu berupa jaring yang sangat halus sekali, seperti jaring gillnet. Karena ketika dia naik ke atas, ada lobster, ada kepiting ke atas, dia tarik, maka dia akan terjerat di jaringnya. Nah, untuk gurita menangkapnya menggunakan tembikar kebanyakan, karena sifat dari ikan itu adalah dia senang bersembunyi. Maka dipasanglah tembikar-tembikar untuk menangkap gurita. Ini bubu kakap merah. Di sini teknologi yang digunakan adalah tentang bagaimana ikan itu dapat dengan mudah masuk tetapi sulit untuk keluar. Maka di ujung-ujung mulut pada pintu masuknya itu dipasang berupa rumbai-rumbai jaring. Ini bubu udang barong, bentuknya kotak. Ini kepiting laut dalam, jadi dipancing dengan umpan yang ada di nomor 3, digantung seperti ini. Kepitingnya masuk, dan setelah masuk dia akan mengalami kesulitan untuk keluar. Jadi bentuk-bentuk pada bubu itu tidak asal-asalan, yang penting kita buat lucu, bagus. Nah, enggak gitu, tapi kita sesuaikan dengan karakteristik atau tingkah laku dari ikan. Makanya kita belajar tentang tingkah laku ikan, karena tujuannya selain mengetahui bagaimana alat tangkap harus dioperasikan, juga untuk mengetahui bagaimana alat tangkap itu harus dirancang. Nah, ini adalah fike nets, adalah merupakan perangkap untuk ikan. Fike nets ini menghadap ke darat, yang memanfaatkan arus dari pasang surut. Nah, untuk stone net ini ada pukat labuh, pengerih, jermal, ambai, dan togo. Ada 5 ya. Nah, ini memanfaatkan dari arus pasang surut. Makanya jermal itu selain namanya jermal, juga namanya dikenal dengan tidal traps. Jadi ketika dia pasang, ketika surut, ikan itu akan terbawa arus dan sebagian akan masuk ke dalam jaring. Ada juga namanya kelong betawi, ini merupakan modifikasi dari sero dan bagan tancap. Jermal juga sebetulnya kalau kalian pengen mengetahui lebih jauh tentang jermal, itu banyak dipasang di Selat Malaka, di laut Laut Cina Selatan. Itu banyak sekali dipasang jermal yang disimpan, atau dalam tanda kutip ya, disimpan atau dijadikan pegawainya di jermal. Itu terkadang anak-anak yang baru lulus SD, sehingga terkenal dengan nama anak jermal. Nah, itu pernah ada filmnya, dan akibatnya jermal itu sekarang dilarang untuk dioperasikan karena ternyata sangat sulit sekali mengontrolnya, karena ini ada di tengah laut. Nah, seperti ini ya, lihat pengoperasiannya. Ada juga ambai, yang dimaksud juga ambai bubu tiang, seperti apa ya. Nah, ini dia ambai. Jadi memanfaatkan pasang surut, ada tiang-tiang yang kemudian dipasang dengan jaring. Ketika pasang ini dia jaring ini akan tertutup air, kemudian ketika pasang akan menjadi seperti ini terlihat. Ada tuguk, ini seperti ini, sama dengan seperti tadi yang pertama itu. Nah, fike nets mirip, tapi dia hanya satu bagian kayak gini. Kalau fike nets itu kan dibagi dalam beberapa kamar. Ada pengerih, bedanya itu adalah bagian depannya, mulutnya itu berupa bingkai. Dia keras, bisa jadi bambu, kayu, maupun dari besi. Memanfaatkan arus ya, pada dasarnya kalau setahu itu. Begitu juga dengan pukat labuh. Jadi ketika pasang lalu surut, maka dia akan terdampar, ikan-ikan itu akan tersangkut di dalam jaring. Nah, setelah stone ada juga guiding barrier. Ini barrier itu bisa menggunakan pile up stone atau tumpukan batu, pasir atau lumpur
grass atau rumput, batu bata, pagar yang sangat kecil, bambu atau pohon juga bisa, atau jaring. Nah, ini digunakan untuk menghadang saat kondisi perairan terjadi pasang surut. Digali ya seperti ini adalah stone atau batu yang memang ditumpuk, kemudian pasirnya agak ditarik sehingga membentuk cekungan-cekungan. Ketika pasang ini akan tertutup air karena ketika surut ada beberapa ikan yang akan tersangkut di sini. Nah, ini contohnya juga. Ini salah satu contoh juga yang saya jadikan cover ya di halaman depan. Nah, ini menggunakan pagar. Jadi ketika pasang ikan akan masuk ke dalam sini, ketika surut dia tidak bisa masuk ke dalam lautan. Nah, ada juga barrier seperti ini, seperti setnet ya, hampir mirip. Ini aerial seperti yang tadi sudah dipaparkan pada pots. Nah, ini juga sama. Nah, ini muroami yang banyak sekali digunakan di Karangantung. Alatnya seperti ini. Ini seser, banyak yang pakai kita, nelayan-nelayan yang di danau, sungai, di sekitaran kampus kita juga ada yang pakai, saya lihat. Alasan ikan memasuki perangkap yang pertama karena ada umpan atau mencari makan, dia berlindung, tigmotaksis, dan terperangkap ketika berbuaya. Faktor teknis lainnya jenis jenis bubuk tentu saja berpengaruh. Lalu juga ada desain, berupa desainnya, bagaimana bentuknya, ukuran funnelnya, ukuran masuknya, karena jangan sampai kita merancang alat tangkap yang terlalu kecil sehingga menyulitkan ikan untuk masuk. Kita juga harus memperhatikan mesh size, pijakan kakinya, karena untuk pintu masuk terkadang mesh size-nya kecil, tapi juga jangan terlalu kecil supaya ikan-ikan yang tidak layak tangkap juga tidak tertangkap. Hubungan predator dengan mangsa, jadi ada yang dikejar sehingga dia bersembunyi di situ. Tingkah laku ikan terhadap perangkap ini juga berpengaruh, dan umpan yang digunakan. Parameter pendukung lokasi pemasangan alat tangkap traps yang pertama adalah sumber daya ikan, ruaya ikan, kondisi DPI, musim, dan iklim. Ini kita rangkum sedikit ya. Dan bagaimana pengembangan alat tangkap traps ini? Traps merupakan salah satu alat tangkap yang sebetulnya relatif ramah lingkungan, karena ketika ikan atau sumber daya ikan masuk ke dalam perangkap itu, nelayan dapat dengan otomatis memilah mana ikan yang bisa ditangkap atau yang harus dilepas. Jadi sebetulnya kembali lagi kita harus memperhatikan seperti kuliah sebelumnya di Gilnet ya. Kalau kita berbicara tentang selektivitas, bagaimanapun juga tidak bergantung pada alat tangkap, tetapi juga manusia lebih utama kalau menurut saya. Dia aktor utamanya. Tanpa manusia yang mampu berpikir dengan baik, maka alat tangkap itu tidak bisa digunakan dengan baik juga. Pengembangan alat tangkap pada traps itu berupa pemasangan escaping gap, bahan alami, mesh size yang lebih besar, desain yang lebih efektif. Escaping gap ini berupa lubang seperti ini, dipasang di beberapa sudut. Ini salah satu contohnya ya, pada bubul lipat, sehingga ikan-ikan atau kepiting yang kecil itu dia bisa melarikan diri. Nah, bahan alami untuk apa? Karena terkadang traps sama seperti dengan gillnet, dia berpotensi terjadinya ghost fishing. Nah, kalau menggunakan bahan alami dalam jangka waktu tertentu, diharapkan si jaringnya itu bisa terurai sehingga ikan bisa melarikan diri atau terlepas. Mesh size yang lebih besar sehingga ketika ikan yang lebih kecil itu tidak bisa masuk karena pijakannya terlalu sulit, atau dia bisa melarikan diri, dan desain yang efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.